Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah maghrib insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari maghrib sampai isya, yaitu kajian fikih muamalah yang secara rutin insyaallah disampaikan oleh guru kita semua, Al-Ustaz Bardian Abdullah. Dan pada malam hari ini beliau kembali hadir bersama kita untuk kembali melanjutkan kajian beliau. Insyaallah setelah beliau menguraikan kajian beliau, nanti kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan bisa melayangkan pertanyaan-pertanyaannya. Baik Ustaz, pada malam ini bahas tentang rukun jual beli. Rukun jual beli. Ya. Oke. Baik, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man jahada fi sabilillah bi haqqil jihadih wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man ittaba'a al-huda. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Al-ayah, sadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian fikih muamalah yang insyaallah kita sudah masuk pada pembahasan tentang al-bai' atau jual beli, yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai al-arkan al-bai' atau rukun dalam jual beli. Salawat dan salam juga semoga senantiasa terkirimkan kepada sauri tauladan kita, sebaik-baik pedagang, sebaik-baik pengusaha, sebaik-baik karyawan, beliaulah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sekarang melanjutkan pembahasan jual beli seperti yang saya singgung tadi. Insyaallah kita akan mulai membahas tentang hukum-hukum jual beli secara rinci. Ya, karena memang kalau kita baca di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jual beli itu dengan makna yang global atau dengan ayat yang bersifat global atau umum. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjelaskan secara umum tentang semua jual beli itu halal. Namun dalam kaidah usul para ulama menjelaskan al-am yabqa al-am ma lam yarid dalil takhsis. Dalil-dalil umum tetap dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Ternyata banyak sekali dalil yang mengkhususkan bahwa ada jual beli yang haram. Tidak semua jual beli itu halal. Ya. Sehingga kaidah usul yang tepat berkaitan dengan jual beli sebagaimana hukum-hukum muamalah lainnya itu adalah bahwa al-aslu fil bai' at-taqyid bil ahkam syariah. Asal hukum dari jual beli itu adalah terikat pada hukum-hukum syariah. Ya, kurang tepat ya dan keliru kalau dikatakan asal hukum jual beli itu halal. Ya, kalau dikatakan al-aslu fil bai' al-ibahah, asal hukum dari jual beli itu adalah halal, malam yarid dalil tahrim, selama tidak ada dalil mengharamkan. Ini kurang tepat ya. Karena ternyata jual beli itu, fikih jual beli itu persis seperti fikih sholat. Ya, sholat itu hukumnya wajib, tapi kalau Anda salah mengerjakan bisa berdosa. Jual beli itu hukumnya mubah, tapi kalau Anda salah mengerjakan jual beli, Anda bisa berdosa. Ya, sama sebagaimana halnya sholat. Ya. Jadi di dalamnya ada ketentuan yang rinci yang oleh para ulama itu dibahas dalam kitab-kitab fikih mereka.
tentang rincian jual beli itu, ya, termasuk mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kapan dikatakan jual beli itu sah, kapan dikatakan jual beli itu sudah memenuhi rukunnya, kapan dikatakan syarat-syaratnya terpenuhi, dan seterusnya. Nah, insya Allah pada malam ini kita akan bahas rukun jual beli. Mungkin kita akan kaitkan dengan syarat-syaratnya, artinya syarat yang berkaitan dengan rukun tadi. Yang pertama, rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama itu al-aqidan, yakni adanya dua pihak, yakni ada penjual dan ada pembeli. Ya, ada penjual dan ada pembeli. Kemudian bisa jadi dalam satu kesempatan, ya, penjual dan pembeli itu bisa lebih dari dua pihak, ya, bisa lebih. Wabil khusus mungkin calonnya, ya, misalnya calon pembeli itu bisa lebih dari dua pihak. Kalau penjual dan pembelinya tentu satu pihak saja. Tapi kalau calon pembelinya, ya, itu bisa lebih dari dua pihak. Maksud saya bisa lebih dari satu orang. Ya, mengapa jual beli itu harus dengan al-aqidan dua pihak saja? Karena dalam hadis-hadis yang sahih Nabi SAW melarang, jangan engkau membeli barang yang telah dibeli oleh saudara. Itu Nabi melarang. Sebagaimana jangan engkau melamar perempuan yang telah dilamar oleh saudara. Jadi tidak boleh seorang penjual itu atau pembeli itu, misalnya ada penjual dan pembeli sedang negosiasi dan mereka deal, sudah sepakat, sudah serah terima barang, ya, sudah serah terima barang. Kemudian datang pembeli yang mengatakan, saya akan beli barang itu lebih mahal, sekian saya akan belikan. Ya, dalam keadaan seperti ini tidak dibolehkan, ya, hukumnya haram. Nabi melarang. Nah, maka dikatakan rukun jual beli itu al-aqidan, dua pihak saja, penjual dan pembeli. Kalau calon pembeli boleh lebih dari satu. Maksudnya otomatis pihaknya nanti bukan dua, penjual dan pembeli, tapi penjual dan beberapa calon pembeli, itu boleh. Tapi ketika sudah terjadi akad jual beli, maka penjual dan pembeli itu cuma dua pihak saja. Satu pihak penjual dan satu pihak pembeli. Contoh misalnya kalau jual calon pembeli itu lebih dari satu, misalnya seperti jual beli lelang, ya. Para sahabat menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa pada masa Nabi SAW, ya, kami mengerjakan jual beli secara lelang, dan ternyata Nabi mendiamkan perkara itu, sehingga diamnya Nabi itu termasuk diantara dalil syarak. Para ulama menyebutkan bahwa sunnah Nabi itu adalah ma'udifa ilan Nabi SAW min aqwalih, ya, wa fi'lih wa taqririh wa wasfi khuluqih. Sunnah Nabi adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa ucapan beliau, ya, perbuatan-perbuatan beliau, diamnya beliau pada satu perkara, dan sifat-sifat kemuliaan beliau. Sehingga ketika Nabi SAW mendiamkan satu perkara, itu menjadi dalil tentang bolehnya perkara tersebut. Karena pada zaman Nabi ternyata kaum muslimin mempraktekkan jual beli lelang, di mana penjualnya satu pihak, tapi calon pembelinya bisa beberapa pihak. Lalu kemudian penjualnya ini, ya, melemparkan harga, ya. Kemudian si calon-calon pembelinya itu menyebut harga yang mampu mereka beli. Lalu kemudian si penjual itu memutuskan dengan siapa dia akan berakad setelah melihat mana yang tawarannya paling tinggi. Nah, ini hukumnya dibolehkan karena di situ belum terjadi akad. Ya, bisa difahami, ya? Bedanya sama yang tadi. Kalau yang kasus pertama tadi, dua orang ini penjual pembeli, biasanya ada gelas, Pak. Jadi saya gampang contohnya. Ini harga botol. Harga gelas itu gampang saya kasih contoh gitu. Jadi misalnya si A dan si B ini sudah deal, sudah akad, ya, sudah akad. Datang si C mau menyebut saya akan beli itu lebih mahal, harga sekian. Nah, ini tidak sah lagi. Nah, ini ada contohnya. Pakai 3, Pak. tiga atau 4 gitu. Biasanya itu tempat itunya dibawa ke sini. Ya, jadi misalnya seperti ini, ya. Ini penjual dan pembeli sudah akad. Harganya berapa Anda mau jualkan itu barang? Harganya 500.000. Deal, serah terima barang. Ketika ini datang mengatakan, saya yang mau beli barang itu, saya bayar dengan harga 1 juta. Ya, Nabi melarang. Tidak boleh, hukumnya haram. Kenapa? Mereka sudah berakad dan sudah sah jual belinya. Ya. Sebagaimana Nabi melarang melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Jangan engkau melamar perempuan yang sudah dilamar oleh saudaramu. Gitu. Kecuali kalau dilamar dan belum disetujui, ya. Yang dimaksud di sini adalah sudah disetujui. Ya. Sebagaimana tadi, ini sudah deal akad.
Kan khitbah atau lamaran itu juga akad sebenarnya. Jual beli juga akad, sama-sama akad muamalah. Bedanya kalau khitbah itu bukan urusan harta, tapi urusan wanita. Kan harta, tahta, wanita itu aja itu urusan itu. Nggak keluar dari tiga itu tuh. Gitu kan. Nah itu Nabi melarang. Kalau ternyata modelnya seperti kasus yang kedua tadi, yaitu jual beli lelang, ini penjual, ini beberapa calon pembeli. Ini beberapa calon pembeli. Calon pembeli pertama mengatakan, saya siap beli barang itu 500.000. Calon pembeli kedua mengatakan, saya siap 700.000. Calon pembeli ketiga mengatakan, saya siap 1 juta. Masih ada lagi? Sudah tidak lagi yang bisa menawar di atasnya. Maka si fulan ini memilih untuk jual beli sama ini. Nah, ini boleh. Kenapa? Dengan ini tadi belum akad. Dia baru menawar atau menyebut harga yang dia mampu. Belum terjadi akad. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi ini sudah akad. Sudah akad jual beli, lalu kemudian ini datang, dia mau membeli. Ini hukumnya haram. Maka dikatakan rukun jual beli itu adalah al-aqidan, 2 pihak saja. Ada penjual, ada pembeli. Tapi kalau baru tawar menawar, bisa beberapa pihak nih calon pembeli. Baru tawar menawar. Gitu. Ya, tapi kalau bisa ini khusus jual beli saja ya, jangan urusan nikah menikah lamar. Di bapaknya bilang, ya dibuka pendaftaran nih siapa yang mau ini anak saya. Kamu mampunya berapa uang konek? 50 juta. Catat dulu ya, nanti jawabannya nanti. Tunggu lagi yang lain. Kamu berapa mampunya? 75. Tunggu lagi ya. Tunggu dulu nanti ada yang bisa lebih tinggi. Anaknya dilelang ternyata. Dilelang anaknya. Gitu. Nih, jual beli oke lah, tapi kalau untuk urusan nikahnya kan. Begitu. Tapi kata ibu-ibu itu Ustaz, uang naik itu bukan harga perempuan. Murah kali itu harga perempuan kalau 50 juta. Murah kali. Nah, orang itu jual beli ginjal itu mahal. Orang jual beli 1 biji mata itu katanya sampai ratusan juta itu. Nah ini anak gadis 1 body itu dijual cuma 75 juta. Itu kan murah sebenarnya. Itu kan murah gitu. Makanya itu bukan harga. Jadi kata Nabi SAW, mahar itu bukan harga perempuan. Mahar itu bukan harga perempuan, tapi mahar itu nafkah. Kalau uang panaik lebih tepatnya bukan nafkah, tapi itu adalah uang yang dipakai nanti oleh orang tuanya. Terserah dipakai orang tuanya untuk apa, dipakai untuk adakan resepsi atau disimpan oleh orangnya, itu soal dia. Gitu. Jadi bukan harga dari seorang. Nah, beda kalau jual beli memang harganya, samannya. Ya. Jadi nilai yang dinilai, jadi nilai atau uang atau nukut ya yang dinilai sepadan dengan barang itu namanya harga atau saman, keuntungan. Karena itulah maka rukun jual beli yang pertama itu haruslah ada 2 pihak yang melangsungkan transaksi jual beli. Ada penjual dan ada pembeli. Tidak boleh hanya ada penjual dan tidak ada pembelinya. Itu belum terjadi namanya akad jual beli. Atau sekedar pembeli tidak ada penjualnya, itu berarti belum terjadi akad jual beli. Atau seperti tadi, baru sekedar tawar menawar, baru sekedar istilahnya nego-nego. Kadang kan begitu. Pembelinya mengatakan, berapa ini? Saya kalau ke sentral ya, berapa ini? 100.000 Pak. Kurang nih, nggak bisa Pak. Itu setiap dia pergi dia. Itu tekniknya katanya di sentral. Jadi pembelinya pergi, calon pembelinya pergi. Begitu pergi, tunggu-tunggu nanti dipanggil. Jadi dia perginya pelan-pelan gitu. Nggak dipanggil-panggil, noleh, nggak dipanggil nih, nggak dipanggil. Karena begitu katanya tekniknya kalau belanja di sentral itu kayak begitu. Gitu. Jadi kalau belanja itu tawar 100.000 nih, kurang lah 75.000. Nggak bisa Pak, itu sudah pas itu sudah. Itu saya itu cuma untung tipis itu Pak. Tipis untungnya itu Pak. Gitu. Ya memang kan uang kan tipis kan. Gitu. Dimana-mana uang itu tipis, nggak ada yang tebal gitu. Tebal itu lembetnya, uangnya tipis pasti. Gitu. Jadi pandai-pandainya ini. Makanya kan Nabi SAW itu mengingatkan kita kalau datang ke pasar berlindung kalian dari syaitan gitu. Karena memang di pasar itu banyak sumpah-sumpah palsu. Gitu. Untungnya tipis Pak. Ya siapa bilang uang tebal? Semua uang itu tipis. Nggak ada yang tebal itu uang. Gitu. Maka pembelinya juga pintar. Itu nawar belum cocok, dia pura-pura mau pergi. Ya, kan? Terus balik lagi. Loh kenapa kembali lagi? Sandal saya ketinggalan. Gitu. Kalau bukan, ditunggu-tunggu dipanggil. Saya pada harapan saya kalau saya pas mau pergi dipanggil gitu. Supaya bisa sini lagi Pak, sini lagi. Berapa tadi minta? 75. Ambil. Tambah sedikit. Loh, tadi katanya bilang 75. Kayak gitu. Pengalaman pribadi bukan juga.
Kalau saya itu saya agak malu menawar. Kadang-kadang istri saya itu marah gitu. Kenapa nggak ditawar? Saya merasa malu kalau nawar itu orang gitu, begitu. Malu saya. Saya pribadi ya. Kalau istri saya itu pintar, dia nawar. Saya nawar sekali dia nggak mau, ya sudahlah. Saya kasihan juga sama penjualnya itu, kasihan. Saya kasihan saya seperti itu. Kecuali mungkin orang kaya ya, menjual handphone itu tawar saja, ini orang kaya. Tapi kadang-kadang juga sulit, sudah tawar sekian nggak mau juga, turun 100.000 lah nggak mau, turun 50 nggak mau juga, harga pas itu Pak. Ya sudahlah kalau main seperti itu, coba bandingkan dulu sama tempat lain. Saya paling triknya coba bandingkan tempat lain. Kalau sudah bandingkan 2-3 toko, itu kayaknya yang paling bagus lah, paling sudah itu saja. Tapi ini semuanya boleh ya, semuanya boleh, mungkin tergantung budget ya, tergantung budget kita seperti apa. Tapi yang dalam Islam ya begitu intinya. Dalam proses tawar menawar itu boleh lebih dari 2 pihak. Tapi ketika sudah berlangsung akad jual beli, maka ketentuannya adalah harus 2 pihak saja. Ada pembeli, ada penjual. Ya, 2 pihak saja. Ada penjual, ada pembeli. Tidak boleh lebih dari 2 pihak. Kemudian juga penjual dan pembeli itu haruslah orang yang telah akil balik, ya, telah akil berakal sehat dan telah balik atau dewasa. Karena kalau belum akil balik, maka bisa jadi salah satunya akan melakukan penipuan terhadap pihak lain. Kalau penjualnya belum akil balik, bisa jadi pembelinya nipu. Kalau ya misalnya yang punya dagangan istrinya, ya, yang punya jualan istrinya kan, tuh jual macam-macam, situ ada mungkin susu untuk bayi, mungkin ada macam-macam dia jual situ, mungkin dia jual juga permen apa, ya, minuman segala macam. Pembelinya datang, saya mau beli Pak itu, saya tidak tahu harganya, biasanya berapa, biasanya sekian, diberikan padahal tidak segitu. Karena si suaminya nggak tahu ini berapa jualan istrinya, dijual berapa yang segitu. Termasuk kalau misalnya seperti itu bisa terjadi, kalau misalkan itu anak-anak misalnya belum akil balik, itu bisa terjadi penipuan. Atau sebaliknya, misalnya pembelinya itu belum akil balik, nah itu juga bisa terjadi penipuan. Maka Islam sudah jauh hari mencegah itu. Jadi itulah hukum syara. Hukum syara itu mencegah terjadinya maksiat. Didesain untuk mencegah terjadinya kemaksiatan. Dan mengharuskan rukun jual beli itu pembeli dan penjualnya harus akil balik atau minimal mumayyiz. Kalau anak-anak mumayyiz umur 7 tahun ke atas dan dia diizinkan oleh walinya atau musyi' ya, atau orang yang bertanggung jawab terhadapnya, itu diwajibkan diizinkan oleh walinya atau orang tuanya atau orang yang bertanggung jawab atasnya. Misalnya gurunya yang suruh, kamu nak beli dulu di sana di warung sana, kamu beli dulu misalnya penghapus atau apa gitu, spidol gitu. Di sana dia ada di luar tempat, di luar kelas itu, di luar sekolah itu ada fotokopi, tempat fotokopi. Kamu beli spidol di sana. Ini anaknya ini sudah mayis karena sudah mungkin katakanlah kelas 3 SD, mungkin usia sekitar 9 tahun. Ya, dia pergi itu membeli itu sudah seizin atau sudah mendapatkan istilahnya sudah mendapatkan mandat, ya. Bisa dikatakan akad wakalah, dia sebagai wakil dari gurunya tadi untuk membeli barang itu. Nah, ini hukumnya dibolehkan. Nah, kemudian berikutnya jual beli itu di samping itu al-aqidan, pihak yang menjual dan membeli tadi itu juga haruslah orang yang memang dia layak untuk melangsungkan jual beli. Ya, orang yang memang secara syar'i dia layak untuk melangsungkan jual beli. Kalau orang itu tidak layak secara syar'i, ya misalnya barang itu bukan milik dia, maka ini diharamkan di dalam Islam. Ya, Nabi SAW kata para sahabat, Nabi melarang kami menjual barang yang tidak kami miliki. Ya, Nabi melarang kami menjual barang yang tidak dimiliki. Bagaimana misalnya barang yang tidak dimiliki? Seorang yang belum punya barang tapi dia sudah menawarkan kemana-mana. Ya, sementara dia belum pernah berakad dengan pemilik barang sebenarnya, sesungguhnya. Lain kalau dia sudah berakad sama pemilik barang sesungguhnya, sebagaimana dalam transaksi bai'as salam, jual beli pesanan, pre-order apa istilahnya itu ya, yang jual beli dipesan, di order dulu. Kalau dia sudah memang berakad sama produsennya atau sama distributornya, lalu kemudian dia menawarkan kemana-mana, itu boleh. Tapi kalau dia belum memiliki barang itu, dia hanya bermodal gambar saja yang dia download dari internet, lalu menawarkan kemana-mana,
ke berbagai pihak, lalu ketika orang lain menyatakan dia siap beli dan dia memesan, itu berarti dia dianggap tidak berwenang melangsungkan akad jual beli. Mengapa? Karena dia tidak memiliki barangnya. Dia tidak memiliki barangnya. Itu, dia tidak memiliki barangnya. Nah, hanya saja para ulama mengatakan tentu ini dikecualikan di dalam kaitan tadi bai'as salam ya. Khusus untuk bai'as salam, jual beli pesanan, atau bai' istisna, jual beli yang dibuatkan, itu tidak masalah kalau kemudian yang bersangkutan itu si penjualnya ini belum memiliki barangnya. Gitu. Tetapi yang dimaksud tadi ini adalah dari sisi si penjualnya atau pembelinya itu memang harus secara syar'i dia memiliki atau dia berwenang melangsungkan jual beli itu. Dia punya barangnya. Dia punya barang. Kemudian demikian pula dalam transaksi jual beli, pihak pembeli dan penjual itu boleh melangsungkannya secara langsung, dan dia juga boleh menunjuk wakil. Boleh si penjual itu menunjuk wakil, boleh juga si pembeli menunjuk wakil. Tidak ada yang mewakili dia. Nah, katakan misalnya orangnya tinggal di Jakarta, pembelinya di Jakarta, dan barangnya di Makassar. Ya, tapi dia ingin segera mendapatkan barang itu. Sementara dari pihak, katakan misalnya produsen itu menyampaikan bahwa ini kalau dikirim Pak pakai kapal segala macam, ini mungkin nunggu 5 hari baru sampai. Maka dia nunjuk wakil, wakilnya sudah kamu beli saja barang itu langsung bawa ke sini naik pesawat, kan cepat. Itu lebih cepat ketimbang dia dikirim lewat kargo dulu, lewat kapal barang atau lewat pesawat gitu ya, pesawat yang muat barang. Itu dia berarti dia menunjuk wakil. Jadi boleh seorang yang melangsungkan jual beli itu, baik si penjualnya ataupun pembelinya itu boleh melangsungkan secara langsung, tapi boleh juga diwakili oleh pihak yang lain. Ya, dia juga pihak yang lain. Nah, di dalam Islam, pihak yang mewakili untuk menjual ataupun membelikan, ya, pihak yang mewakili untuk menjual atau membelikan, itu disebut sebagai akad samsaroh atau akad maklar. Ya, akad samsaroh atau akad maklar. Meskipun tidak semua maklar itu disebut begini, semua maklar pasti adalah wakil dari penjual dan pembeli. Ya, semua maklar pasti adalah wakil dari penjual dan pembeli. Tetapi tidak semua maklar, tidak semua wakil itu maklar. Bedanya di mana? Bedanya begini. Kalau maklar, ya, kalau maklar dia yang melangsungkan akad, mewakili si penjual atau pembeli tadi. Misalnya ini yang punya motor, dia suruh temannya jualkan motor saya. Ini maklar. Dapat dia pembeli, maka si maklar inilah yang berakad sama si pembeli, bukan si pemilik motor. Tapi kalau wakil saja dan dia bukan maklar, ini mungkin sudah deal, sudah akad. Ini cuma mewakili untuk mengantarkan barangnya gitu, atau mewakili untuk mengambil barangnya. Itu bedanya antara. Jadi semua maklar pasti wakil, tapi tidak semua wakil itu maklar. Bisa dipahami maksud saya? Gitu. Kalau maklar sudah pasti wakil karena dia mewakili dari, kan dalam Islam namanya maklar itu bisa dua Pak. Bisa maklarnya si penjual, bisa maklarnya si pembeli. Orangnya di kampung dia bilang tolong belikan saya di kota barang begini begitu. Itu maklar juga itu. Jadi di pikiran kita kan selama ini maklar itu yang menjualkan, padahal maklar dalam Islam juga bisa yang membelikan. Makanya maklar yang membelikan itu juga mestinya digaji oleh si pembeli itu, mestinya digaji juga. Ya. Iya, jadi boleh yang bersangkutan si penjual dan pembeli itu bertransaksi langsung, namun boleh juga mereka diwakili baik oleh wakil ataupun oleh maklar atau samsar. Nah, hanya saja hukum yang berkaitan dengan wakil tadi maupun maklar tadi tentu itu berlaku juga sebagaimana hukum yang berkaitan dengan atau hukum yang ada pada si pemilik barang atau si pembeli barang, si penjual atau pembeli barang, ya, itu hukumnya sama. Ya, apa-apa hukum yang berlaku bagi si penjual itu juga yang berlaku bagi si wakil. Apa-apa hukum yang berlaku bagi si pembeli itu juga hukum berlaku bagi si wakil. Gitu. Karena dia sifatnya mewakili. Ya, mewakili. Jadi tidak boleh misalnya si wakil itu melangsungkan akad, ataupun misalnya kalau dia maklar dia melangsungkan akad
ya, atau dia wakil, dia menjalankan atau melaksanakan akad yang menyelisihi dari akad yang sudah disepakati oleh yang diwakili. Misal, ini penjual, ini pembeli, mereka sudah deal harga, ya, barangnya begini begitu segala macam. Kemudian si penjual ini mengirim wakil. Ternyata wakil ini, ya, untuk mengantarkan barang, dia mengantarkan barang yang tidak sebagaimana disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, ini tidak dibolehkan dalam Islam. Karena pihak wakil ini dia tidak berwenang sama sekali, ya, dia tidak berwenang sama sekali untuk melangsungkan akad yang tidak disetujui oleh si pihak yang diwakili tadi. Makanya saya pernah jelaskan dulu, misalnya dalam kaitan dengan samsara atau maklar, itu sebenarnya, ya, maklar itu kan bisa dapat fee dengan dua model, ya. Model yang pertama, ini motor saya kamu jual 5 juta, nanti saya kasih kamu fee-nya 10%, 500.000. Bisa juga modelnya itu, ini motor saya 5 juta, kamu jual di atasnya. Ya, dia sebut, tapi harus sepersetujuan yang punya motor. Kamu mau jual berapa? Dia sebutkan 6 juta. Ya, ini motor 5 juta, kamu jual berapa? Kamu jual di atasnya, ambil untung. Kamu mau jual berapa? Saya jual 6 juta. Oke. Kalau si pemilik motor mengatakan silakan, nah itu jangan. Jadi harus beritahu dulu si pemilik motor, ini berapa mau dijualkan. Gitu. Kalau dia tidak setuju dengan harga itu, maka harus mengikuti yang dipesan oleh si. Karena faktanya ini bukan barangnya si maklar, sehingga ini masih berhak untuk menetapkan harga. Dia yang punya barang. Beda kalau dia sudah jual, nah itu terserah dia mau jual berapa lagi ke orang lain gitu. Tapi karena ini belum dia tidak akadnya adalah maklar saja, pihak yang mewakili untuk menjualkan. Maka harga itu tetap harus sepersetujuan si pemilik barang. Harus sepersetujuan barang. Itu. Tinggal nanti bedanya sama wakil tadi, kalau maklar dia yang berakad sama pihak mana, itu terserah si maklar ini mau sama akadnya sama siapa. Dengan panduan harga dari si pemilik barang. Kalau wakil kan tidak, mereka sudah berakad ini penjual sama pembeli, wakil tinggal mengantarkan barang atau mengambilnya barang, mengambilkan barang gitu. Itu bedanya di situ. Ya. Nah, itu rukun jual beli yang pertama, al-aqidan, dua pihak yang beli dan menjual. Dan di dalam Islam ini rinci seperti ini, ya. Sehingga kalau kita bicara fenomena sekarang di masyarakat, ya, kalau kita bawa ke kondisi sekarang seperti saya katakan tadi, dua pihak yang jual beli itu tadi tidak boleh membeli barang yang orang lain sudah deal atau sepakat. Memang ada namanya hak khiyar. Hak khiyar itu penjual dan pembeli, kata Nabi SAW, mereka boleh khiyar memilih selama, kata Nabi, ya, mereka belum meninggalkan majelis akad. Selama mereka belum meninggalkan majelis akad. Jadi penjual pembeli ini bisa dia batalkan. Tapi kalau alasannya batalkan karena tadi ada orang lain yang mau membeli lebih mahal, ini tidak sah. Jadi yang dimaksud itu boleh, ya, boleh, kata Nabi SAW, membatalkan jual beli yang sudah sepakat selama belum meninggalkan majelis akad. Itu dikhususkan untuk yang kasus yang tadi, yakni ada penjual, ada pembeli pertama yang sudah deal, lalu pembeli kedua ini, calon pembeli kedua ini mengatakan saya akan beli barang itu yang lebih mahal harganya. Khusus yang untuk ini tidak sah menjadi alasan untuk membatalkan jual beli. Kalau yang lain boleh. Ya, tadinya disuruh sama istrinya, Pak beli kue bolu. Ternyata dia salah ingat, yang dia ingat ikan bolu. Padahal disuruh beli sama istrinya kue bolu. Itu, yang dia ingat ikan bolu. Akhirnya ketika dia datang ke pasar ikan, dia sudah tawar berapa ikan bolunya, sekian. Dia bayar. Begitu pas dia sudah bayar, dicarikan uang kembaliannya. Nah, mungkin harga ikan bolunya 30.000, uangnya 100.000, dicari itu si penjual ikan, cari uang kembaliannya mana. Terus dia ingat, dia cek ulang HP, ternyata istri saya suruh beli kue bolu, bukan ikan bolu. Akhirnya dia bilang, Deng, minta maaf, enggak jadi ya. Kenapa? Udah, istri saya ternyata suruh beli kue bolu, bukan ikan bolu. Gitu. Loh, enggak apa-apa Pak, beli saya kan bisa di kulkas. Masalahnya kalau saya pulang enggak bawa kue bolu, nanti saya dibikin bolu sama dia. Nanti sampai di rumah saya jadi bolu sama dia. Nah, jadi kalau seperti ini boleh karena belum meninggalkan majelis akad. Ya, itu khiyar, hak pilih, jadi dibolehkan. Hukumnya begitu, fikihnya begitu. Tapi kalau saya kasih saran, janganlah begitu di masyarakat. Nanti baru-baru malam orang itu.
Kenapa begini? Ustaz dia bilang boleh. Ini fikihnya ya. Masalahnya adalah kondisi masyarakat kita ini masih awam tentang hukum syarak, awam tentang syarat Islam. Tapi secara fikih ini boleh, selama belum meninggalkan majelis akad. Itu. Selama belum meninggalkan majelis akad. Nah, sama yang tadi, ya, lelang misalnya, kalau lelangnya itu adalah model seperti lelang sekarang, ya, seperti misalnya di apa itu balai lelang, ya, atau ada katanya tempat lelang di mobil itu di daerah Samata, di mana itu? Di Antang apa? Ada dekat situ, Samata ya. Iya, katanya ada beberapa tempat itu murah-murah itu mobil, ya, kertasnya murah-murah, karena itu mobil-mobil tarikan, mobil sitaan. Jadi ada orang yang sudah tidak mampu lagi bayar cicilan, ya biasalah, ya, mungkin dipakai taksi online, dipakai untuk Grab atau apa gitu, terus nggak mampu lagi bayar cicilannya, kreditnya macet karena mobilnya juga sering kena macet di jalan. Akhirnya dia mobilnya disita oleh pihak leasing pembiayaan, itu biasanya dilelang. Nah, lelang seperti ini masalahnya adalah pihak leasing pembiayaan, pihak perbankan itu menyita barang pembelinya itu dengan cara zalim. Dengan cara yang zalim. Sehingga disinilah kemudian terjadi perbedaan pendapat ulama, apakah sah kita jual beli barang di tempat lelang seperti itu, sementara barang-barang ini barang-barang sitaan yang diambil secara paksa. Nah, sebagian ulama mengatakan haram, tidak boleh. Sebagian lain mengatakan boleh saja, sah saja. Ya, yang dihukumi adalah jual belinya, bukan asal muasal barang itu, tapi yang dihukumi adalah jual belinya. Bagaimana hukumnya kalau kita membeli barang di mana itu, kerung-kerung di mana itu? Katanya di sana itu banyak tukang copet gitu, banyak sampai siapa tempo ada, saya pernah ketemu orang itu cerita, dia bilang saya sama teman itu mau ke sana cari barang-barang bekas di sana itu di kerung-kerung apa daerah apalah pokoknya daerah. Sampai di sana ya, belum sempat beli barang, spion motor hilang. Spion motornya sudah dipetik orang. Jadi datang ke sana mau cari barang bekas, justru motornya ini berubah jadi motor bekas gitu. Karena spion motornya hilang gitu. Begitu. Nah, sebagian ulama berpendapat itu boleh, tidak dilihat dari asal muasal barang itu dari mana. Yang jelas barang itu zatnya halal, dia memenuhi ketentuan objek akad yang syar'i, maka itu boleh dibelikan. Tapi sebagian ulama lain mengatakan tetap haram hukumnya. Ya. Haram hukumnya. Sama sebagaimana haramnya kita menjual barang pada orang yang kita duga kuat dia akan menggunakan barang itu untuk maksiat. Sebagaimana tadi, haram kita membeli barang ya, dari penjual yang kita duga kuat dia dapatkan itu dari cara maksiat. Ya. Loh, kok bisa dikatakan dia dengan cara maksiat? Ya karena dia, si penjual itu dia membeli barang dari orang yang dia tahu bahwa ini tukang copet, ini pencuri, ini perampok, kami semua tukang tadanya. Itu. Tukang tada. Ya, itu tukang tadanya semua. Mereka sudah tahu itu. Sudah sudah punya linknya juga, sudah punya jaringannya itu. Ada, apalagi kalau kayak di kota-kota kayak Jakarta itu begitu ya. Ada khusus maling itu tukang petik spion mobil, ada tukang petik mobil ban serep gitu. Mahal kan ban satu biji itu ban mobil. Apalagi kalau mobil kayak Fortuner ya. Petik ada memang spesialis biasanya residivis ya. Orang-orang yang sudah keluar masuk penjara, ilmunya memang canggih gitu. Tekniknya luar biasa itu, ngambil bagian-bagian mobil itu. Kan mahal-mahal. Di spionnya aja mahal, ya. Makanya biasa di pinggir jalan itu saya lihat ada juga yang tulis itu. Jual apa istilahnya itu? Apa istilahnya, saya lupa istilahnya. Intinya dia jual itu spare part bekas gitu. Copotan, itu. Jual copotan mobil, bumper, spion, pokoknya macam-macam. Nah itu tanya ini Pak, dari mana barang-barang ini Pak? Itu bisa jadi dari dari maling-maling itu yang operasi di jalan, ya kan? Yang beroperasi di jalan, ambil spion orang, ambil apa orang. Nah, kalau seseorang itu tahu bahwasanya ini tempat
menjualnya ini memang dari barang seperti itu, atau kayak tadi membeli dari tempat lelang, ya, yang sudah tahu bahwa ini semua barang-barang lelang ini punya orang ini disita, mobil disita, motor disita, terus membeli di situ. Dan sebagai ulama berpendapat ini hukumnya haram. Lepas dari perbedaan pendapat ulama itu, kalau menurut saya ya lebih baik kita beli barang yang jelas-jelas sajalah, bukan yang barang yang tidak jelas asal muasalnya. Itu takutnya nanti begini, habis beli mobil lelang, ya kan, dipakai di jalan, ketemu sama orang yang tangan pertama, ini mobil saya disita sama Pak, ini beli di mana Pak? Oh saya beli tempat, oh ini mobil saya disita sama ketemu sama yang punya, gitu kan, gitu. Nah, kemudian tadi ya bahwasanya penjual dan pembeli itu haruslah memiliki barangnya, ya, termasuk tadi penjual dan pembeli itu mereka boleh melangsungkan secara langsung, namun bisa juga diwakili oleh pihak lain, entah itu disebut wakil ataupun disebut sebagai maklar. Demikian pembahasan rukun jual beli yang pertama, al-aqidan. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan rukun jual beli yang kedua pada kajian berikutnya insyaallah. Saya kembalikan. Ya, alhamdulillah. Itu pembahasan kita yang pertama tentang jual beli, ya. Dan mungkin ada di antara Bapak-Ibu sekalian yang mau bertanya, kami persilakan. Ibu barangkali yang biasa menawar, masa saya menawar. Iya, tafadhol. Ya. Ya, baik. Saya tanyakan tadi di majelis akad kalau offline jelas, kalau online itu majelis akadnya pada saat kita chatting begitu, terus setelah kita tinggalkan chatting mungkin sudah kita tinggalkan akad. Ya. Kan kalau sekarang kan lagi booming yang itu COD ya. COD itu kalau kita sudah transaksi itu bisa dibatalkan karena dikonfirmasi, sehingga kita tinggal menunggu saja. Itu kan berarti kita sudah deal, tapi kita bisa batalkan. Tapi ada kesempatan membatalkan karena pihak penjual itu ada namanya konfirmasi. Sebelum dia mengkonfirmasi itu tidak bisa batalkan. Itu ada tekniknya di online untuk memberikan kesempatan kepada penjual untuk mengkonfirmasi. Nanti di situ ada akadnya. Dan kalau COD kan seperti halal dan sebenarnya untuk transaksinya. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kalau transaksinya online? Apa yang disebut majelis akad? Ya, para ulama menjelaskan majelis akadnya kalau transaksi online adalah pada saat tawar-menawar itu terjadi via online. Entah itu lewat chat, kalau lewat telepon tawar-menawarnya berapa harga batu merah situ? Sekian, satu truk. Nah, itu sementara bicara-bicara gitu, bla bla segala macam, deal, tutup handphonenya, itu berarti majelis akad sudah dianggap mereka sudah berpisah dari majelis akad. Dianggap mereka sudah berpisah dari majelis akad. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya chat online atau mungkin ya chatting, nah itu nanti bergantung chatnya. Kalau chatnya itu masih berlangsung, nah itu berarti dianggap belum meninggalkan majelis akad. Tapi begitu chat sudah berhenti, saya punya barang sekian, ini begini, warnanya seperti apa, maunya begini, begitu sama macam, misalnya ya. Kalau COD kemungkinan tidak begitu ya modelnya. Intinya bahwasanya disebut meninggalkan majelis akad itu adalah ketika komunikasi verbal, komunikasi dua arah ya antara si penjual dengan calon pembeli itu sudah selesai dan mereka sudah deal, mereka sudah akad, itu dianggap mereka sudah meninggalkan majelis akad. Itu yang pertama. Dan yang kedua mengenai COD, memang ulama berbeda pendapat soal COD. Sebagian mengatakan COD itu haram, ada pula yang mengatakan COD itu boleh. Yang mengatakan COD haram itu alasannya begini. Ini sudah deal, ya. Mereka sudah akad lewat chat. Misalnya kalau COD itu kan biasanya lewat chat internet. Ketika mereka sudah akad, ya, mestinya yang diajarkan di dalam Islam itu bai'as salam.
jual beli pesanan. Yani ketika mereka sudah akad, uang itu mesti dikirim dulu, baru barangnya dikirimkan. Nah, faktanya kalau COD tidak ada uang itu dikirim dulu, tapi barangnya nanti datang baru dibayar, gitu. Sementara Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih itu disebutkan oleh para sahabat, Nabi melarang kami melangsungkan jual beli di mana penjual dan pembeli sama-sama berutang. Ini dianggap sama-sama berutang. Kenapa? Karena barangnya tidak diserahkan secara langsung, berarti berutang penjualnya. Uangnya juga belum dikirim, berarti si pembelinya juga berutang. Sama-sama berutang. Ya. Mestinya uangnya dikirim dulu, baru barangnya dikirim. Atau kalau mereka tatap muka, barangnya dikasih dulu, nanti saya bayar bulan depan kalau gajian. Nah, itu boleh juga begitu. Terus bagaimana kalau model COD? Kalau model COD bisa dirubah modelnya supaya jadi syar'i. Itu gimana? Ya, kan saya pernah mengalami itu. Jadi chat sama penjualnya, dia katakan bisa COD Pak. Saya bilang gini, bisa nggak tidak COD? Modelnya begini saja. Misal ya. Jadi kan yang dilarang kan adalah berutang setelah akad. Ini sudah akad jual beli terus uangnya belum dikirim, ya, atau barangnya belum sampai ke tangan si pembeli. Ya, baru sekedar negosiasi dan deal lewat chat atau lewat telepon. Nah, maka kalau mau syar'i, ya, deal telepon atau di chat ini sekedar tawar menawar. Ya, tadi kan ada istilah tawar menawar dulu, baru kemudian. Nah, nanti akadnya kapan? Akadnya nanti di sini kalau ketemu, baru berakad. Jadi mungkin sini baru tawar menawar. Tawar menawar dulu, barangnya seperti apa, itu kan. Terus kemudian si pembelinya mengatakan, kalau boleh Anda bawa beberapa contoh pada saya, pilihan-pilihan yang mana yang mungkin akan saya beli. Sehingga berarti itu belum terjadi akad kalau seperti itu. Nah, begitu diantarkan sampai ke sana, di sana mereka baru melangsungkan akad setelah terima barang. Nah, itu boleh. Atau tadi solusi lain adalah ini kirim uang dulu, baru kemudian ini kirim barang. Dulu sebelum ada COD itu aman kan, tidak ada. Sebelum ada COD itu aman karena selalu begitu, kalau kita jual beli online itu pasti kirim uang dulu, baru kemudian barangnya dikirimkan. Nah, itu bai as-salam, jual beli pesanan. Itu. Nah, tapi kalau model COD ini kan tidak. Ya, karena itulah jamaah rahmatullah, sebagian ulama berpendapat COD itu hukumnya haram, kecuali dirubah modelnya. Modelnya adalah si penjual ini membawa barang tanpa ada akad sebelumnya. Ya. Akadnya cuma akad biasa, bukan akad transaksi, akad biasa saja. Kalau bisa Bapak bawa ke sini ya barangnya itu, saya mau lihat dulu mana yang kira-kira mana saya mau ambil, mana yang atau siapa tahu nggak jadi gitu, seperti itu. Nah, itu begitu ketentuannya, sehingga ini masih ada kemungkinan dibatalkan. Gitu. Mungkin orang berpikir wah sulit kalau seperti ini, ya sulit kalau seperti ini. Maka saya katakan tadi, memang dalam pembahasan fikih itu, bukan cuma fikih ya, saya pikir seluruh perbuatan kita, seluruh amal perbuatan seorang mukmin itu jangan berpatokan pada fikih semata. Jangan kita beracuannya pada hukum syarak semata. Ada istilah adab yang kata para ulama, al-adab faqul ilm. Adab itu di atas ilmu. Fikihnya mengatakan ini kan nanti kalau diantarkan barangnya ke sana bisa batal, bisa tidak ini. Dan barang mana saya mau pilih belum tentu juga saya jadi. Itu fikihnya begitu. Tapi kalau kita bicara adab, ya masa iya Anda tidak kasihan sama orang yang sudah datang bawa barang ke sana, gitu ya. Anda pilih sajalah, lalu kemudian akad di situ supaya menghindari tadi letak keharaman, yakni di mana penjual dan pembeli sama-sama berutang. Bisa paham maksud saya? Nah, kira-kira seperti itu. Supaya apa? Nah, sama juga tadi kan hak khiyar yang saya sebut dalam transaksi jual beli. Dalam fikih Islam, fikih muamalah, boleh kita membatalkan barang yang sudah kita beli dari penjualnya atau sebaliknya. Itu sehingga catatan di toko-toko yang biasa menuliskan mohon maaf barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi, itu secara fikih itu tidak sah. Hukumnya itu boleh dalam Islam mengembalikan barang yang sudah dibeli selama belum meninggalkan majelis akad. Itu. Tetapi kalau kita bicara adab, tadi saya sebut ya, bicara adab, apa iya kita mau tega gitu bikin kecewa orang sudah kita bayar sudah ini terus kemudian dikembalikan lagi terus dibatalkan?
Nah, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta ahabba di akhihi ma yuhibbu nafsi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana cintanya kepada dirinya sendiri. Coba ukur diri kita kalau kita jadi penjualnya. Kalau sudah dikasih begitu, PHP namanya itu. Ini pembeli harapan palsu. Ya, bukan pemberi, pembeli. Pembeli harapan palsu, bukan pemberi. Ini pembeli harapan palsu. Nah, seperti itu. Jadi disiasati saja supaya COD-nya bisa syar'i, maka si penjualnya itu membawa barang dulu, lalu menawarkan beberapa barang di sana, lalu dibeli di sana. Sehingga ini menjadi syar'i. Wallahu a'lam bishawab.